Siang, Kak Dwi, Ibu Juli ya, Selamat siang, sehat Kak? puji Tuhan, Nggak sehat operasi kan kok. Kak? Duh, Nggak operasi. enggak. Oh, lagi kosong lah ya. Iya, Oh ya ya, oke oke Kak. Kak kita diskusi lah ya Kak ya. nggak apa-apa, santai aja, bawakan Iya materi. ya. Oke oke, kita mulai aja ya Kak ya. Dan Ibu Juli ya. Selamat siang. Pada siang hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan kita berdiskusi mengenai topik yang diberikan kepada saya mengenai sebentar saya share screen. Ya, tentang pengujian toksisitas pada farmakotoksikologi. Mungkin sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Saya Ivone Situmeang. Saya sudah eh, bertugas di metodis ini dari 2012. Mungkin mirip-mirip kita ya Kak Dwi ya. Eh, untuk pertama kali diizinkan untuk mengajarkan, memberikan sedikit apa ya topik mengenai pengujian pengujian toksisitas pada toksikologi. Nah, ini biasanya memang dikhususkan kalau misalnya nanti untuk pengujian atau penelitian memakai hewan coba gitu. Jadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan kalau kita melakukan eh, penelitian, apalagi yang menggunakan dengan suatu zat gitu. Jadi kita akan melihat beberapa efeknya kalau kita melakukan penelitian dengan menggunakan hewan coba, terutama misalnya mencit dan beberapa hewan lainnya gitu. Kita mulai saja, kita diskusi di sini ya, Dokter Dwi, Ibu Juli, kita diskusi. Nanti kalau misalnya ada yang kurang jelas, boleh kita diskusikan. Nanti kalau misalnya saya bisa menerangkan sedikit gitu ya, boleh gitu ya. Kita mulai saja. Ini mungkin siang hari ini satu topik aja dulu ya, Dokter Dwi sama Ibu Juli. Nanti kita sepakati lagi untuk waktu-waktu untuk dua topik berikutnya gitu yang menurut Kak Dokter Dwi sama Bu Juli waktunya cocok gitu. Nah, mungkin awalnya kita harus pahami dulu apa sebenarnya farmakotoksikologi. Ini merupakan cabang ilmu yang pelajari efek racun dari obat. Sebenarnya apa yang akan kita pakai gitu, mungkin suatu zat atau apapun itu gitu. Jadi kita pelajari dulu apakah ini toksik nggak dia setelah kita berikan kepada mencit untuk awal penelitian. Kemudian menyelidiki keamanan obat pada berbagai tingkat dosis, kemudian menggabungkan prinsip farmakologi dan toksikologi. Kemudian tujuan dari pengujian toksisitas ini, kenapa kita perlu melakukan ini untuk meningkatkan tingkat keamanan suatu zat sebelum obat itu diberikan kepada manusia. Jadi kita ini dulu kita coba dulu kemencit, kemudian mengidentifikasi efek samping potensial, kemudian menetapkan dosis aman dan dosis letal atau lethal dose 50%. Ini artinya kita tahu dulu dosis yang aman. Misalnya kita memberikan dosis kepada mencit kan kita coba dulu nih berapa dosisnya kan bertingkat dia. Nah, kalau misalnya dengan kita melakukan peningkatan dosis itu dan kemudian juga angka kematian dari mencit tersebut setelah kita tambahkan dosis meningkat, berarti itulah batas tidak amannya suatu dosis kita berikan. Jadi harus di bawahnya lagi gitu sampai mencitnya itu aman beberapa dosis yang kita berikan. Kemudian menjadi dasar untuk uji klinis pada manusia.
beberapa jenis pengujian toksisitas ini yang akan kita bahas untuk slide berikutnya. Tapi ini untuk ininya dulu, awal-awalnya dulu. Yang pertama itu toksisitas akut, di mana satu dosis besar dalam waktu singkat menilai lethal dose-nya 50%. Kemudian yang kedua itu pengujian toksisitas kronis, paparan jangka panjang, misalnya kita pemberiannya lebih dari 3 bulan. Kemudian ada nggak toksisitas untuk reproduksinya, ada nggak efek sampingnya, dampaknya terhadap kesuburan dan janin setelah diberikan obat tersebut atau zat tersebut. Kemudian kita melihat juga pengujian toksisitas melalui karsinogenisitas, kemampuan yang dapat menyebabkan kanker. Nah, biasanya ada beberapa zat atau obat yang kalau misalnya kita berikan terlalu lama atau terlalu banyak dosisnya, ini akan menyebabkan kanker. Metode pengujian ini ada 3, in vivo dengan menggunakan hewan coba, nih misalnya dengan tikus. Tikusnya ini pun bermacam-macam jenisnya, ada yang mencit, ada yang pakai galur juga, tapi ini disesuaikan dengan penelitian yang akan kita lakukan. Bisa juga dengan kelinci. Kemudian metode pengujian apalagi yang bisa dilakukan di in vitro dengan menggunakan kultur sel atau jaringan, misalnya dengan melakukan jaringan dengan menggunakan parafin blok mungkin, atau mungkin biasanya ini pada pasien-pasien kalau kita mau meneliti karsinoma. Kemudian bisa dengan in silico dengan simulasi komputer untuk memprediksi toksisitas suatu zat tersebut. Parameter yang dinilai ini yang pertama itu lethal dose yang tadi yang sudah saya bilang bahwasanya ada batas-batas dosis tertentu. Semakin tinggi kita berikan dosisnya, maka angka kematian dari mencit tersebut akan semakin tinggi, berarti itu sudah batas lethal dose 50%. Jadi itu dosis maksimal yang harus diberikan gitu. Jadi tidak boleh sampai lebih banyak, semakin tinggi dosisnya itu semakin banyak kematiannya, itu tidak boleh. Ini dia dosis suatu zat yang menyebabkan kematian pada 50% populasi hewan coba setelah pemberian tunggal. Kemudian apalagi parameter yang dinilai, perubahan berat badan dan tingkah laku. Kemudian apalagi histopatologi organ target sesuai dengan apa penelitian kita. Kemudian apalagi yang dinilai, parameter biokimia darah. Ini sesuai juga dengan parameter yang akan mau kita nilai, bisa itu SGOT, SGPT, kreatinin dan lain sebagainya. Kemudian apalagi yang dinilai mortalitas morbiditas dari Fadilnya emang ada hari ini? kita lakukan. Kita lihat apakah angka kematiannya itu meningkat atau juga angka kesakitannya juga meningkat atau bisa menurun gitu. Itu yang dinilai kalau kita melakukan penelitian. Nah, ini guideline referensi yang saya ambil untuk toksisitas secara umum. Kita masuk ke pengujian toksisitas yang pertama. Di sini saya ngambil yang pertama itu uji toksisitas akut. Apa itu uji toksisitas akut? Uji untuk menilai efek toksik dari suatu kali pemberian suatu dosis zat. Ini dilakukan nggak lama waktunya, namanya juga akut, berarti dia kan yang singkat, yang terbaru, yang segera gitu. Dilakukan dalam waktu singkat, biasanya 24 sampai 14 hari. Nah, biasanya dalam waktu 1 sampai 14 hari ini dia sudah kelihatan efeknya. Makanya biasanya sih pada penelitian-penelitian S1 kita mengujinya itu memakai uji toksisitas yang akut gitu. Jadi waktunya singkat, cepat keluar hasilnya. Kemudian digunakan untuk menentukan lethal dose 50%. Tujuannya ini dia untuk menentukan tingkat toksisitas satu zat, menentukan lethal dose 50% sebagai indikator keamanan, apakah dia aman, misalnya kita mau menggunakan ekstrak apa gitu. Nanti saya memberikan beberapa contoh penelitian untuk uji toksisitas akut yang mungkin bisa menjadi bahan pertimbangan buat ibu-ibu yang akan melakukan penelitian tesis. Kemudian menjadi dasar penetapan dosis untuk studi lanjut, bisa itu untuk subakut dan kronis.
Ini dia prosedur dari uji toksisitas akut. Yang pertama itu hewan ujinya. Kita bisa menentukan kita memakai tikus kah atau memakai mencit. Itu juga disesuaikan dengan penelitian yang akan kita lakukan gitu ya. Nah, untuk penentuan mencitnya juga jantan dan betina itu disesuaikan dengan penelitian kita gitu. Kemudian pemberian zat secara oral bisa, secara intraperitoneal dan ataupun secara intravena. Itu juga sesuai dengan penelitian yang akan kita lakukan. Kemudian dosis tunggal diberikan dan hewan diamati selama 14 hari. Kemudian tadi juga sudah dijelaskan bahwasanya secara umum parameter yang dinilai itu mortalitasnya gimana, berat badannya gimana, kemudian perilaku mencit atau tikusnya itu gimana atau kelincinya gimana gitu. Kemudian sudah gejala klinis apa yang akan ditimbulkan dari zat yang kita berikan itu gitu. Nah, ini dia lethal dose-nya itu 50%. Kita lihat, kemudian gejala toksiknya, apakah ada setelah kita pemberian zat itu, si mencit itu ada tremor kah dia, ada diare kah dia, ada letargi kah dia, ada kejang kah dia. Yang seharusnya itu mungkin tidak ada gejala-gejala itu, tapi kita lihatlah dulu kalau misalnya ada gejala ini yang ditimbulkan dari si mencit itu, nah itu patut dicurigai bahwasanya entah itu dosisnya ketinggian, itu udah nggak aman lagi dosisnya gitu. Kemudian berat badan organ dan pemeriksaan histopatologinya gimana, itu perlu kita perhatikan juga. Kemudian perubahan biokimia dasar. Kita bisa melihat apakah ada terjadi perubahan SGOT, SGPT, dan lain sebagainya. Nah, ini dia interpretasi hasil lethal dose. Kalau misalnya saya mengumpamakan misalnya dengan kurang dari perubahan berat badan, misalnya kurang dari 50 mg per kilogram berat badan, dia menjadi sangat toksik, berarti itu tidak dosisnya itu sudah terlalu tinggi untuk berat badan si mencit yang kurang dari 5 mg, kemudian 5 sampai 50 mg itu toksik. Kemudian misalnya 50 sampai 500 mg per kilogram berat badan moderat toksik, 500 sampai 5.000 mg per kilogram sedikit toksik, berarti praktisnya yang tidak toksik itu lebih dari 5.000 mg per kilogram berat badan. Kemudian, nah ini dia saya ambil langsung contohnya, contoh penelitian uji toksisitas akut ekstra etanol daun sungkai yang dilakukan oleh Eva Melisa di Universitas Jambi. Nanti boleh di searching. Nanti ini kan slide-nya saya kasih. Apakah apa isinya? Tapi yang dapat saya ambil simpulannya bahwasanya metode yang dipakai pada penelitian ini dia menggunakan mencit putih, betina, galur Swiss Webster. Nah, ini dia di dia lebih dikhususkan lagi. Mencit betina ada galurnya juga gitu ya. Mungkin dia mau ngambil Ibu Eva ini dia mau mengambil ya memang bahwasanya fungsi ginjal pada betina itu gimana. Jadi dia spesifik ada galurnya juga gitu. Nah, hasil yang diperoleh dari penelitian beliau ini, Ibu Eva ini, bahwasanya dengan dosis 500 mg per kilogram berat badan dapat menyebabkan kerusakan ginjal berat dengan skor kerusakan 97,26%. Nah, di sini kelihatan bahwasanya saat dia melakukan penelitian dengan menggunakan ekstrak etanol dengan dosis yang cukup tinggi, itu menyebabkan kerusakan ginjal pada mencit putih betina. Jadi ekstrak etanol daun sungkai ini tidak boleh terlalu tinggi dosisnya. Itu bisa menyebabkan kerusakan ginjal. Kemudian ini dia untuk referensinya. Ya, kita masuk ke uji toksisitas kronik itu apa? Tadi yang akut, sekarang kita ke kronik. Ini kronik berarti perbedaan dari akut dan kronik hanya masalah waktu saja.
Apa itu uji toksisitas kronik? Studi yang dilakukan untuk mengetahui efek toksik dari paparan zat dalam waktu yang lama, lebih dari 90 hari. Jadi 3 bulan baru nampak kelihatan efeknya. Nah, itu dia berarti toksik kronik. Biasanya dilakukan pada hewan percobaan untuk menilai efek sistemik dan keamanan penggunaan jangka panjang. Yang kita tahu bahwasanya suatu obat itu ada efek jangka pendek dan efek jangka panjang. Nah, jadi nanti ada beberapa penelitian juga yang saya ambil, saya carikan efek toksisitas kronis itu, nanti kita ulik satu-satu. Adapun tujuan dari uji toksisitas kronik menilai efek toksik dari penggunaan jangka panjang. Nah, ini kemudian menentukan dosis aman, ya mirip juga, tapi untuk toksisitas kronik dia dosis amannya sudah tidak memakai lethal dose lagi. Kemudian menyediakan data untuk penilaian risiko manusia. Kemudian dasar dalam perizinan obat dan bahan kimia. Inilah dia tujuan dilakukan uji toksisitas kronik. Metodenya tetap juga biasanya kalau misalnya hewan coba yang tetap pada penelitian dengan menggunakan hewan coba itu biasanya memang menggunakan tikus, mencit, anjing jarang sih, tapi yang paling sering itu tikus atau mencit. Kemudian pemberiannya bisa secara oral, bisa intraperitoneal, sesuai dengan penelitian yang akan kita lakukan. Durasinya ini minimal kalau yang kronik 90 hari hingga bisa 2 tahun, karena kita melihat efek jangka panjang. Parameter yang akan dinilai tetap mirip juga, sama juga, berat badan, kemudian selama mungkin 90 hari apa konsumsi pakan dari si mencit atau si tikus tersebut, apakah mempengaruhi akan jadi bias dari penelitian kita, itu juga harus kita perhatikan. Kemudian hematologinya mungkin itu yang akan kita nilai juga sesuai dengan penelitian kita, kemudian biokimianya gimana, dan histopatologi dari organ yang akan kita nilai. Jadi ini parameter ini sesuai dengan penelitian yang akan kita nilai. Jadi kira-kira kurang lebih inilah yang biasanya akan dilakukan penilaian. Di contohnya misalnya nih nano herbal mahkota dewa aman setelah 90 hari penggunaan. Nah, atau mungkin ekstrak daun bidara tidak ada efek toksik signifikan, atau mungkin nano formulasi Biscovia javanica aman secara histopatologi. Ini mungkin ini secara garis besarnya aja saya ambil, tapi ini ada contoh ininya, contoh jurnal yang sudah terpublish. Ini saya ambil dari ekstrak Lydsea martabanica. Ya, saya ambil dari si punyanya si Taichawora di Sakul. Nah, the safety assessment of mutagenicity, acute and chronic toxicity of the Lydsea martabanica. Nah, ini dia melakukan cukup lama, 270 hari untuk ujinya. Yang dinilai, parameter yang dinilai untuk menguji keamanan si Lydsea martabanica ini, dia melakukan pengujian terhadap ininya perilakunya gimana, kemudian untuk apakah ada pengaruh hematologinya, kemudian biokimianya dan histopatologinya. Nah, pada penelitian si Taichawora di kasus ini bahwasanya tidak ditemukan efek toksik dengan penggunaan Lydsea martabanica ini yang efek panjang. Kesimpulannya aman untuk penggunaan jangka panjang. Jadi penggunaan si Lydsea martabanica ini efek jangka panjang itu aman bagi tubuh. Kemudian ada lagi apalagi yang mau diteliti, ekstrak dari si Sclerocaria birea. Nah, saya ambil dengan penelitian Abdul Ghaffar Victoire, acute and chronic oral toxicity of hydroethanolic extract of Sclerocarcia birea. Nah, ini pada Wistar juga ya, mencet Wistar dengan metode ekstrak hidroetanol, kemudian dilakukan untuk menguji uji akut dan uji kronik. Ini parameternya mau melihat gejala klinis, kemudian juga beberapa laboratorium
hasil laboratorium dari penggunaan si Sclerosaria virea ini. Hasilnya aman digunakan untuk jangka panjang. Jadi penggunaan si Sclerosaria virea, ekstrak dari si Sclerosaria virea ini aman digunakan untuk jangka panjang. Nah, kemudian juga penelitian yang dilakukan oleh si Ricardo Ballesteros juga dengan menggunakan ekstrak P2ET pada tikus Wistar. Ini lumayan lama juga dia melakukan pengujian selama 6 bulan dengan dosis 1000, hasil tidak ditemukan efek toksik. Untuk penggunaan assessment of acute and chronic toxicitas in Wistar rats and New Zealand rabbits. Jadi dia memakai dua ya, memakai mencit dan tikus khusus New Zealand untuk melakukan apa namanya dengan ekstraksi P2ET, ekstrak enriched polyphenol. Oke, ini dia. Jadi setelah menggunakan ekstrak P2ET selama 6 bulan, tidak ada efek toksik, berarti dia aman digunakan obat tersebut untuk jangka panjang. Ini ada lagi partikel nano SiC TiO2 ini apa namanya dengan model uji Dapnia Magna. Faktornya apa yang diuji, ukuran dan konsentrasi partikel, apakah aman diberikan dalam jangka waktu lama, hasilnya terjadi toksisitas tergantung ukuran dan konsentrasi. Nah, jadi dia nggak spesifik mengatakan bahwasanya apa namanya dengan ukuran dan konsentrasi berapa, tapi dia mengatakan bahwasanya si partikel nano ini tidak bisa digunakan dari efek untuk penggunaan jangka panjang karena terjadi toksisitas. Oke, nah kemudian kita masuk ke pengujian yang ketiga. Ini uji teratogenik, di mana teratogenik itu merupakan kemampuan suatu zat menyebabkan kelainan perkembangan pada embrio atau janin. Nah, jika kita memberikan suatu zat kepada tikus, apakah ada pada tikus yang sedang hamil, apakah ada efek ke janinnya? Nanti juga ada beberapa jurnal yang saya tampilkan bahwasanya ada beberapa zat yang akan menyebabkan mungkin ada gangguan ataupun tidak gangguan pada janinnya. Nah, uji ini menilai efek toksik selama masa kehamilan. Pada saat kehamilan kita memberikan zat tersebut gitu. Kemudian ini fokus pada kelainan fisik, fungsional, dan perkembangan janin. Tujuannya menilai potensi teratogenik suatu zat, menentukan dosis aman bagi ibu hamil, kemudian mendeteksi kelainan embrio dan janin akibat paparan zat, kemudian melindungi kesehatan reproduksi manusia. Ada kalanya memang pada saat seorang itu hamil ataupun ia lagi mengandung gitu, lagi sakit atau apa, nah kita disinilah gunanya dari uji teratogenik tersebut. Metodenya itu tetap kita menggunakan yang pertama itu dengan menggunakan hewan coba. Sebelum kita melakukan ke manusia, kita ke hewan coba dulu apakah keamanannya sudah bisa dengan menggunakan tikus atau kelinci. Nah, biasanya ini juga periodenya tidak lama-lama, biasanya langsung harusnya dengan 6-15 hari sudah ada efek, kita mengetahui bahwasanya ini aman atau tidak pada kehamilan. Parameternya reabsorpsi, kemudian adakah kelainan eksternal, visceral, dan skeletalnya adakah terjadi gangguan. Yang harus kita evaluasi selama kita melakukan penelitian untuk uji teratogenik ini, apa yang harus kita evaluasi? Jumlah janin yang hidup, kemudian berat janinnya apakah tidak akan naik setelah, walaupun kan seharusnya makin hari ya janinnya itu ya beratnya makin naik gitu, tapi dengan menggunakan zat ini adakah gangguan berat badan janin, kemudian apakah ada gangguan morfologi. Biasanya ini sih yang dinilai untuk uji teratogenik.
Ini contoh zat teratogenik ini thalidomide, ini dia bisa menyebabkan pociomelia, kemudian retinoid, cacat wajah dan cacat susunan saraf pusat, kemudian pemberian alkohol, ini fetal alcohol syndrome, kemudian kok menggunakan zat karbamazepin ini bisa kelainan tabung saraf. Ini berikut beberapa contoh dari penelitian uji teratogenik. Ini dia uji teratogenik ekstrak daun pepaya, subjeknya itu mencit betina yang sedang hamil. Kita melakukan perlakuan dengan menyuntikkan ekstrak etanol daun pepaya yang pasti sudah diekstrak. Hasilnya ada terjadi reabsorpsi janin. Kemudian ada cacat tulang setelah diteliti dengan pemberian si ekstrak etanol daun pepaya ini. Kemudian juga berat badan janinnya juga terganggu. Jadi kesimpulannya ekstrak dari si daun pepaya ini bersifat teratogenik. Berarti tidak aman diberikan kepada ibu hamil. Kemudian juga ini contoh yang kedua itu teratogenitas pada asam valproat. Ini saya ambil dari penelitian yang dilakukan oleh si Hanau. Valproic acid induced neural tube defect in mouse and human, aspect of cellularity, alternative drug development, pharmacokinetic, and possible mechanism. Ini diambil dengan menggunakan tikus, dia tidak spesifik tikus apa yang digunakan, tapi yang pasti dia hamil, kemudian diberikan asam valproat secara oral pada masa organogenitas. Genesis. Nah, berarti memang diberikan obat oral si asam valproat ini pada tikus yang hamil tersebut. Hasilnya terjadi neural tube defect, kemudian kelainan tulang belakang. Simpulannya bahwasanya sangat kuat agen atau efek teratogenik pada pemberian asam valproat pada kehamilan. Kemudian ada lagi contoh yang bisa terjadi teratogenik, yaitu ekstrak biji mahoni. Ini dilakukan oleh si Kaironisa. Subjeknya mencit yang hamil, tapi dia tidak spesifik mengatakan mencit apa, galur apa gitu. Tapi perlakuannya dengan memberikan ekstrak biji mahoni secara oral, hasilnya ada reabsorpsi dan malformasi dari skeletal. Jadi dengan pemberian ekstrak biji mahoni secara oral dengan jangka waktu yang nggak begitu lama, udah menimbulkan efek malformasi skeletal. Simpulannya akan terjadi potensi teratogenik. Nah, kemudian juga ini ada dilakukan juga oleh Al-Ghamdi tentang untuk pemberian paracetamol dosis tinggi itu juga tidak bisa bersifat teratogenik. Ini tikusnya juga tidak spesifik dibilang tikus jenis apa atau galur apa. Tapi perlakuannya dengan pemberian paracetamol dosis tinggi secara oral, hasilnya ada terjadi cacat kraniofasial, gangguan pertumbuhan janin. Padahal walaupun sebenarnya kalau misalnya pada orang hamil itu paracetamol bisa diberikan, tapi di sini dia lebih khusus untuk dosis yang tinggi. Jadi dengan dosis tinggi simpulannya bersifat teratogenik pada pemberian ibu hamil, pada tikus hamil. Oke, ini mungkin pengujian yang terakhir, uji karsinogenik. Ini apa? Uji karsinogenik bertujuan untuk menilai potensi suatu zat dalam menyebabkan kanker setelah pajanan jangka panjang. Jadi ada beberapa zat yang jika diberikan dalam waktu lama dan sering itu akan menyebabkan karsinogenik. Nanti mungkin ada beberapa penelitian yang sudah dilakukan, beberapa ekstrak yang bisa menyebabkan karsinogenik. Biasanya dilakukan setelah uji toksisitas subkronik dan kronik. Berarti memang jangka panjang memang penelitiannya ini cukup lama. Tujuannya menentukan apakah suatu zat bersifat karsinogenik, kemudian menilai hubungan dosis dan respon terhadap kejadian tumor atau CA,
menyediakan data untuk penilaian resiko dari manusia. Ini dia biasanya metode uji karsinogenik tetap dilakukan pada tikus atau mencit. Biasanya durasinya cukup panjang, 18 sampai 24 tahun, bisa sampai 24 bulan, bisa 2 sampai 2 tahun. Ini cukup panjang. Nah, biasanya bisa juga dengan pemberian zatnya itu bisa secara oral, bisa inhalasi ataupun secara perkutan atau dermal. Parameter yang akan dinilai itu jenis tumornya, kemudian lokasinya di mana, dan jumlahnya itu apakah dengan pemberian zat itu makin lama jumlah tumornya itu akan semakin banyak. Apa saja interpretasinya? Interpretasinya peningkatan insiden tumor yang signifikan secara statistik, kemudian kita melakukan evaluasi histopatologi untuk jenis tumornya, dan konsistensi dengan data toksikologi lainnya. Ya, ini contoh penelitian dari karsinogenitas dari beberapa obat-obatan. Ini saya ambil dari data report artikel dari si Panagiotis. Dia mengatakan bahwasannya a new database contain 50 studi investigation carcinogenity data dengan menggunakan pharmaceutic. Nah, ini dia mengatakan bahwasanya ada 520 studi, dia ini review artikel terhadap 238 obat menunjukkan potensi karsinogenik berguna untuk korelasi data hewan dan. Nah, ini beberapa dia langsung memplotkan di jurnalnya ini, di literatur reviewnya ini obat-obat yang karsinogenitas. Apa saja yang menimbulkan efek karsinogenik. Nah, ini juga ada saya ambil tentang weight of evidence dalam uji karsinogenik. Ini ngambil dari Borchier. Dia mengatakan bahwasannya pendekatan WOE sebagai alternatif uji karsinogenik 2 tahun pada tikus. Ini dia memberikan beberapa uji yang mungkin bisa lebih cepat mengetahui bahwasanya suatu zat tersebut akan memiliki efek karsinogenik. Nah, ini dia ada lagi pestisida dan risiko kanker oleh penelitinya si Japata. Ini mengatakan bahwasanya paparan pestisida akan meningkatkan risiko leukemia, kemudian limfoma, dan sebanding dengan risiko akibat merokok. Nah, jadi kita udah tahu juga bahwasannya memang merokok itu penyebab utama dari CA, tapi di sini dia lebih menjelaskan bahwasannya dengan penggunaan atau menghirup pestisida yang cukup lama sama dengan resiko dari merokok. Jadi cukup berbahaya juga penggunaan pestisida yang cukup lama. Kemudian nah, ini dia penggunaan plastik dan kanker payudara yang dilakukan oleh Guardian tahun 2024, bahwasanya ada 400 bahan kimia dalam plastik ini akan menyebabkan dari kanker payudara. Ini mungkin dia menceritakan dalam 400 bahan kimia itu dengan bagaimana cara penggunaan. Misalnya ada beberapa yang saya simpulkan dari yang dia buat ini, bahwasanya dengan penggunaan makanan yang dibungkus dengan plastik, dengan makanan yang jika panas dimasukkan dalam plastik, nah ini dia beresiko terjadinya kanker payudara. Jadi penggunaan bahan yang berplastik ini juga meningkatkan karsinogenik. Ini juga ada yang dilakukan oleh Patricia Escobar mengenai malnupiravir dan karsinogenitas. Dia mengatakan bahwasannya tidak menunjukkan sifat genotoksik atau karsinogenik pada studi in vivo. Nah, pada studi in vivo berarti tidak, bahwasannya si malnupiravir ini dengan penggunaan jangka panjang tidak akan menyebabkan efek karsinogenik. Simpulannya, uji toksisitas akut penting untuk menilai efek toksik awal.
Kemudian lethal dose 50% ini digunakan sebagai indikator tingkat toksisitas akut. Jadi ini dia indikatornya atau apa namanya ya? Yang kita gunakan kalau misalnya kita mau melakukan uji toksisitas akut, kemudian hasil uji mendukung tahap pengembangan obat yang selanjutnya. Nah, yang mana kita tahu bahwasanya memang penelitian untuk melakukan uji coba suatu zat atau suatu obat itu memang harus melewati beberapa tahap. Itu tadi sudah saya terangkan di awal bahwasanya pertama itu memang kita lakukan kepada hewan coba sebelum kita berikan kepada manusia. Kemudian pengujian toksisitas penting untuk menjamin keamanan obat, terdiri dari berbagai jenis uji tergantung durasi dan tujuannya. Hasil uji menjadi dasar penting untuk pengembangan obat. Oke, mungkin itu yang bisa saya berikan untuk siang hari ini. Untuk sebentar, ya. Untuk topik berikutnya atau pembahasan berikutnya mungkin kita sesuaikan lagi jadwalnya. Untuk semester ini saya ada memberikan 2 topik lagi. Mungkin boleh kita diskusi untuk waktunya nanti kita diskusikan kapan yang waktu yang pas yang tidak mengganggu jadwal ibu-ibu juga gitu. Dari pemaparan saya kira-kira ada yang mau kita diskusikan. Kalau untuk bahan mungkin boleh nanti udah saya share sama Ibu Eva. Nanti mungkin kalau misalnya butuh boleh di-share ya Bu Eva ya. Oke, mungkin Dokter Dwi, Ibu Juli, Ibu Sri ada yang mau kita diskusikan sebelum kita akhiri? Kalau dari saya cukup jelas, Dokter Evon. Oke, syukurlah kalau cukup jelas. Eh, Kalau nggak ada lagi, boleh kita akhiri perjumpaan kita pada siang hari ini. Mungkin kita bisa ketemu disesuaikan dengan Bu Eva jadwal kita. Saya akhiri, terima kasih, selamat siang. Terima kasih, Dok. Makasih, Dokter Ivon.